Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-127. Ini podcast kami yang kesekian kalinya kami mendatangi sahabat Narwastu yang juga seorang advokat, aktivis HAM yang cukup dikenal di negeri ini, yaitu Dr. Erik Samuel Paat, SHMH, yang termasuk juga dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2016 pilihan majalah Narwastu. Sosok yang kami akan tampilkan ini bukan sosok yang asing lagi di tengah para pengacara di negeri ini. Dia dikenal sebagai salah satu pentolan dari tim pembela demokrasi. Tapi kali ini kami tidak bicara tentang hukum, apalagi masalah HAM dan politik. Kami ingin bicara sesuatu yang agak lain, yaitu masalah kerohanian dan pelayanan dan penginjilan. Banyak orang yang tidak tahu, ternyata beliau ini sudah beberapa kali juga diundang bersaksi di sejumlah persekutuan doa komunitas, termasuk memberikan pencerahan-pencerahan seputar rohani di berbagai komunitas. Kita akan berbincang nanti dengan beliau. Shalom Bang Erik, apa kabar Bang? Shalom, baik, sehat. Baik Bang ya? Ya. Abang kelihatannya tetap sehat, semangat, sekalipun masih banyak tugas yang menunggu Abang, termasuk di meja saya lihat banyak tumpukan berkas ya, yang Abang akan tangani. Bang Erik, saya bukan ingin bicara tentang hukum, politik, apalagi tentang pemilu 2024 yang lalu ya, yang Abang juga ketika itu begitu ramai juga diberitakan di media, di televisi. Kita akan bicara yang masalah kerohanian Bang. Baik. Abang pernah bilang tahun yang lalu Abang ada rencana untuk melakukan penginjilan di Kalimantan Tengah. Boleh tahu Bang, bagaimana rencana Abang itu? Ya, sebetulnya rencana kami sudah ada dan mau berangkat ke sana. Dan kami sudah berbicara kepada seorang hamba Tuhan untuk menghubungi gereja di sana dan sudah diberitahu namanya. Dan kebetulan nama itu masih keluarga kami juga, keluarga kami. Tinggal menunggu waktu yang tepat kami akan ke sana untuk melakukan pemberitaan Injil ke sana. Jadi itu udah pasti. Tinggal mencari waktu yang tepat saja lagi. Iya. Kalau bicara tentang penginjilan Bang, tidak banyak pengacara yang mau terdorong atau termotivasi untuk penginjilan. Apalagi Abang penginjilan ke daerah ya, bukan di Jakarta. Boleh tahu Bang, apa yang memotivasi Abang sehingga ada keinginan untuk menginjili? Ya, kita tahu Injil itu kan berita sukacita di mana kita sebagai umat manusia ini di hadapan Tuhan semua sudah berdosa. Ya kan? Sudah berdosa, artinya semua di hadapan Tuhan itu kita ini najis semua. Iya. Saya mengalami pertobatan tahun 84. Nah, di situ dalam perjalanan ini terus saya memikirkan tentang bagaimana, ya kan, yang saya alami, yang tidak mengenal Tuhan, bahkan lebih cenderung tidak percaya Tuhan, akhirnya menjadi kenal dan cenderung, jujur saja, selalu berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Hanya bicara pertobatan ya. Saya merenung pertobatan. Begitu banyak orang mengakukan jujur KKR dan segala macam, sehingga orang mengatakan bertobat, lahir baru. Saya perhatikan. Ini bukan menghakimi ya, saya bilang. Saya mengamati, jujur aja. Yang kalau bicara pertobatan, kita juga bicara di Injil Matius, Yohanes mengatakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita harus menghasilkan buah pertobatan. Apabila hasil pertobatan tidak ada, maka kita kampak sudah tersedia dipotong dan dimasukkan ke api gitu kan. Jadi bertobat itu bukan main-main. Bertobat itu berbalik kepada Tuhan, kemudian mempunyai standar hidup yang tinggi. Pertobatan itu kembali kepada Tuhan, ikut Tuhan, bukan main-main. Jujur saya ngeri dan saya takut. Sudah saya renungkan, kita yang tadi
najis itu, karena kasih karunia menjadi dikuduskan. Dinaikkan harkat martabat kita yang begitu najis, begitu kotor, dikuduskan menjadi anaknya. Nah, saya waktu merenung itu membayangkan Tuhan Yesus itu anak Allah. Betapa kudusnya, betapa sucinya dia. Nah, saya merenung diri saya. Saya ini yang berkotor kok diangkat. Kedudukannya, posisi saya menjadi anak, dikuduskan. Nah, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi standar hidup kita tinggi sekali. Kalau bicara Alkitab kan saya baca, kudus itu artinya memisahkan diri kan, dipisahkan, dikhususkan. Jadi kita tidak boleh lagi berperilaku, bertindak tanduk sebagai orang dunia, harus berbeda. Nah, setelah saya merenung, coba saya melihat kehidupan, saya perhatikan. Ini dulu orang bukan menghakimi, saya bilang ya. Begitu gencar, begitu luar biasa, ikut Tuhan. Bahkan ada yang jadi pembina, ya kan? Di kelompok kecil sebagai kakak rohani ini. Begitu terjun dalam dunia nyata, kok beda? Gitu ya. Iya. Sebetulnya kan nggak boleh beda kita. Nah, saya perhatikan ini kehidupan ini yang saya bilang, Tuhan bilang, kau kudus karena aku kudus. Artinya kita memisahkan diri. Allah kita ini maha kudus, Yesus Kristus ini sangat kudus. Kemudian ternyata Roh Kudus, ia jelas berbicara kekudusan. Iya kan? Jadi standar kita tidak boleh dengan orang dunia. Cara berpikir, cara bertindak itu tidak boleh dengan dunia. Saya sampai jujurnya saya diam, Tuhan apakah aku selamat? Oh, standarnya begitu tinggi. Iya kan? Tidak boleh main-main, standarnya tinggi sekali. Iya. Harus sama dengan Bapak kita. Saya berpikir, Tuhan, saya cuma merenung, ya, saya ini masuk surga enggak kalau begini, Tuhan? Ya Tuhan bilang, karena kasih karunia saja kamu harus sadar. Tapi Tuhan ingatkan lagi saya, makanya Tuhan kerjakan keselamatanmu. Perintahnya sudah kita selamat, kerjakan keselamatanmu. Bukan main-main dengan keselamatan itu. Yang diberikan dengan cuma-cuma harus menjaga standar itu. Iya kan? Tidak boleh lagi main-main. Nah, Tuhan bilang, karena itu, ya waktu itu kan habis Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang dia mengutus Roh Kudus, penolong. Nah, itulah yang mengajar segala sesuatu. Karena itu Tuhan bilang juga mengatakan Immanuel. Kenapa dia bilang Immanuel? Aku menyertai kamu. Kamu tidak dapat menjalani hidup ini tanpa aku. Kamu harus bergantung penuh kepada aku. Karena dunia ini betul-betul pengaruhnya luar biasa. Ya, jahatnya luar biasa. Maka juga pergaulan kita harus dijaga. Tuhan bilang, maka jangan bergaul sembarang bergaul kita kan. Bergaulnya dengan siapa? Saya berpikir merenung. Ya kita harus bergaul dengan Tuhan. Caranya gimana? Baca firman, merenung, dan harus mengikuti keinginan Dia. Mampu tidak? Saya sering tidak mampu. Tetapi ketika tidak mampu itu saya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tidak tolong saya, maka saya akan jatuh. Nah, kesadaran inilah yang membuat Tuhan bilang, kasih karuniamu berlaku terus kepadamu. Kamu tidak lagi hidup sembrono, suka-sukamu seperti dulu. Mukul orang, maki orang. Sekarang udah nggak bisa lagi kamu. Bahkan Tuhan mengatakan, kasihi orang yang paling menyakiti kamu. Itu baru benar. Gitu ya. Iya. Dengan profesi Abang sebagai advokat, yang tentu rentan dengan godaan, Bang ya. Tadi kita bicara tentang kekudusan dan pertobatan. Boleh tahu bagaimana Abang menjalani itu? Saya selama menjalani perkara, saya cuma tanya Tuhan. Kalau ada teman saya ngasih, saya bilang, ini Tuhan berkenan enggak?
Kalau berkenan jalan, kalau enggak ya sudah. Jadi abang ada waktu dulu jeda untuk merenung gitu? Iya. Ada yang jadi, ada yang enggak. Ada uangnya besar sekali, enggak jadi. Ada yang enggak ada uang. Saya jalan, hanya kasih transportasi, saya terima. Saya hanya bertanya terus kepada Tuhan. Itu pun saya belajar dari Alkitab. Ketika bangsa Israel mau menyerbu melawan, dia tanya dulu kepada Tuhan, iya kan? Tuhan bilang serbu. Tuhan bilang enggak. Ketika tidak di bawah pimpinan Tuhan, mereka menyerbu, kalah. Jadi semua kembali harus bertanya kepada Tuhan. Jadi kembali dulu masalah kekudusan ini ya. Setelah pertobatan itulah kita mengisikan, kita sudah merdeka dari duniawi. Itulah mengisi kemerdekaan ini sampai kepada akhirnya kita mati. Ini harus kita isi ini. Jangan disalahgunakan, ya kan, kasih karunia ini. Jangan main-main. Gitu ya. Nah kebanyakan jujurnya kita kan main-main. Ya situasinya begini, bagaimana bang? Situasinya begini, bagaimana kak? Situasinya begini, bagaimana pak? Saya cuma bilang, tidak ada kompromi ikut Tuhan. Gitu ya. Nggak ada saya bilangnya. Tapi situasi. Nah saya bilang lihat saja, Daniel. Iya kan? Yang tidak menyembah kepada berhala, tapi menyembah Tuhannya, dibuatlah peraturan kan? Apa yang dilakukan Daniel? Tetap dia 3 kali sehari dia berdoa. Diikuti tidak? Enggak. Nah ini yang hidup sebenarnya sebagai gitu kita bertobat. Disitulah kita betul-betul harus khusus ikut Tuhan. Jadi kembali soal figur Daniel bang, abang terinspirasi dengan figur ini? Saya waktu berdoa diingatin aja gitu. Ini dia. Terus Stefanus ditimpuk, ada yang lakukan perlawanan. Saya senang melihat jujurnya tokoh-tokoh di Alkitab itu. Kenapa mereka ini bisa bertahan ini? Kenapa? Sedemikian banyak manusia, kenapa hanya sedikit nabi, kenapa sedikit rasul, kenapa sedikit murid? Murid-murid Tuhan Yesus, saya lupa tuh di Alkitab ada bagaimana. Akhirnya begitu ngomong kan ada berapa banyak yang mundur kan? Jadi yang Tuhan lihat itu hati sungguh-sungguh betul mau Pak. Saya bilang sama Tuhan, saya siap Tuhan. Saya mau. Karena saya tahu persis saya bilangin. Kehidupan saya sebelum ikut Tuhan, sudah ikut Tuhan sampai sekarang. Nah kembali bicara kekudusan, standar hidup kita tuh tinggi, jangan main-main, jangan kita turunkan, saya bilang. Kalau istilah saya bilang harkat martabat kita ini, ya kan, diangkat tinggi, kemudian kita turunkan ke bawah. Ketika Adam dan Hawa melanggar firman, apa konsekuensinya? Sana Tuhan bilang. Nah kalau kita sudah lahir baru, tahu kebenaran, kita lakukan dengan sengaja, apa konsekuensinya? Begitu ya. Ngeri kan? Jadi nggak main-main ikut Tuhan, saya bilangin. Saya jujurnya, saya bilang profesi saya nih, sampai saya berpikir saya mau tinggalin. Begitu ya. Ya. Kembali soal pengalaman iman, seperti kita muat dulu di majalah Narwastu tahun 1998. Saya masih ingat itu, Bang. Abang pernah bilang, abang selalu mencari wajah Tuhan dengan membaca Alkitab, ya, supaya mendapat kekuatan, tuntunan, bimbingan. Boleh tahu Bang, sampai sekarang abang masih melakukan itu? Masih. Saya berpikir begini, saya sebagai advokat, kami dan rekan-rekan menyatakan kebenaran-kebenaran, resikonya tinggi, ancamannya tinggi, kemungkinan dibunuh iya. Saya cuma berpikir gini, kalau saya mati karena permasalahan duniawi, yaitu permasalahan hukum, saya bilang saya mati konyol, nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau mati karena saya mengabarkan Injil, menurut saya itu lebih terhormat, karena saya menyampaikan kebenaran. Nah saya itu berdoa, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, lebih baik saya mati, saya memberitakan Injil, daripada saya mati konyol karena permasalahan hukum. Begitu Bang. Ya jawabannya nggak ada, saya nggak tahu. Tapi saya bilang lebih baik saya mati karena memberitakan Injil. Karena kembali saya bilangin, keadaan kita ini tidak akan lebih baik kalau tidak ada pertobatan. Gitu ya. Iya.
pemimpin-pemimpin negara ini semua pun, khususnya yang beragama Kristen, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bertobat, nyatakan kebenaran. Di posisi itu bukan kebetulan. Tapi mau tidak kita ikut Tuhan, atau kita juga sama melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua pengikut Kristus dengan jabatan atau talentanya masing-masing harus bersaksi dengan profesinya, begitu, Pak? Iya, harus. Untuk apa? Kita diselamatkan. Saya itu bertanya kepada Tuhan, usia saya sekarang 65, saya bilang, Tuhan, Kau sudah selamatkan aku belum berbuat sesuatu, Tuhan, apa yang Kau inginkan? Saya ingin tegas, jelas. Tapi dalam pergumulan saya itu, ia yang berbicara tentang kekudusan itu, saudara. Dengan keras sekali dia berbicara. Jaga kekudusanmu. Nanti kita dipisahkan, kita berbeda. Berani mengambil resiko enggak? Nah, logikanya yang begitu saya bilangin, ada nggak nanti orang mau minta bantuan hukum klien? Saya sempat merenung. Akhirnya saya bilang, saya tidak memikirkan itu. Karena Tuhan itu sebenarnya menyediakan segala kebutuhan kita. Pertobatan, penyertaan, kesembuhan, ya kan? Kelepasan. Tuhan sudah sediakan semua. Tinggal kita mau tidak mengikutinya. Hanya satu sebetulnya setelah saya merenung, hanya satu itu. Dari awal kejadian itu bicara satu ketaatan. Ketika orang-orang yang taat, ya kan, setia, memang ada risiko. Tapi hidupnya adalah damai sejahtera. Oke. Kalau kita bicara tentang ketaatan, hidup setia dan menjaga kekudusan, Bang. Bagaimana Abang katakanlah menjalani ini supaya merasakan damai sejahtera itu? Saya cuma berdoa. Kalau baca firman Tuhan bilang begini, dari satu perikop saya dapat satu, saya ambil kuncinya. Itu aja saya. Sederhana aja, nggak rumit saya bilangnya. Gitu. Misalnya dia berbicara, iya kan, di dalam firman itu, iya kan, jikalau engkau muridku, engkau harus saling mengasihi. Intinya mengasihi aja, udah. Saya sesama anak Tuhan mengasihi nggak? Itu aja, nggak rumit. Ketika saya marah, jujurnya ada beberapa orang, teman-teman yang orang, saya bilang, saya minta ampun Tuhan, saya marah dengan orang ini, saya marah, dan saya akui, udah tenang. Tuhan bilang, ya kalau sebagai murid, kita harus saling mengasihi. Tapi bagaimana di gereja? Ada yang ribut kan? Di pelayanan ada yang ribut. Tuhan bilang kalau engkau murid, kamu saling mengasihi. Mengasihi itu menerima kekurangan bukan kelebihan. Jadi memaklumi sampai kita kasih tahu dan saling menerima. Kan sederhana saya bilang, Tuhan itu nggak rumit. Iya. Kembali pada rencana Abang untuk penginjilan. Di tengah para pengacara sendiri bagaimana Abang? Katakanlah mungkin melakukan penginjilan pribadi. Apa Abang ada upaya selama ini seperti itu? Saya tidak usah berbicara itu, sekarang saya dapat gelar pendeta. Itu Bang ya? Saya dipanggil tuh, Pak Pendeta bagaimana? Saya waktu ke MK, ada surat yang kita mau antarkan. Saya waktu itu di luar, saya belum di dalam, nah temen tuh udah duduk. Kemudian saya masuk, oh iya sebentar dulu dibilangin. Harus Pak Pendeta dulu masuk, duduk di sini. Itu Bang ya? Itu di kantor Mahkamah Konstitusi RI? Iya. Kenapa Bang? Ini Pak Pendeta, biar Pak Pendeta mendoakan kita. Walaupun itu candaan gitu kan. Tapi bagi saya, itu hal luar biasa buat saya. Dan mereka sangat menghormati saya. Saya salaman, duduk, baru diserahkan. Nah, sudah nih Pak Pendeta datang ini. Oke. Abang sendiri gimana Bang? Kan ada juga pengacara jadi pendeta. Abang suatu saat pernah terpikir memberitakan firman Tuhan juga di mimbar? Karena Abang kan sudah pernah juga diundang bersaksi di mimbar gereja. Terakhir saya KKR di Jawa Tengah ya waktu itu. Saya diminta tapi ditunda dulu. Jadi pembicaranya orang lain. Kemudian saya hanya memberikan kesaksian. Baru-baru 2-3 minggu lalu saya juga diminta kesaksian di satu gereja. Ya kan. Jadi
Saya cuma siap saja, apa kata Tuhan, saya siap saja. Jadi misalnya abang suatu saat diminta Tuhan jadi pendeta, abang siap ya? Siap, tidak siap, saya harus siap. Gitu bang ya? Saya memilih, saya bilang saya mau belajar setia dan taat kepada Tuhan. Gitu. Saya begitu tidak, saya ini jujur aja saya bilangin. Ketika saya lupa Tuhan, saya bisa bikin, aduh kok saya lupa. Saya nggak boleh lepas dari Tuhan. Saya tahu persis itu, saya nggak boleh lepas dari Dia. Apalagi latar belakang saya kan banyak kuasa kegelapan. Itu nggak boleh enggak. Itu mempengaruhi pikiran dan ini saya harus tetap fokus kepada Dia. Saya bukan sok suci saya bilang. Karena saya mengalami, saya bilang, keindahan ikut Tuhan itu. Himpitan, tekanan banyak, tapi ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian, tidak ada ketakutan. Gitu ya. Itu akhirnya saya dapat. Wow. Coba bayangin murid-murid Tuhan Yesus yang matinya nggak enak tuh berapa banyak. Tapi kok mereka mau? Itu dari dulu saya bertanya. Nah itu adalah karena kedekatan kepada Tuhan. Orang kalau dekat sama Tuhan dia nggak peduli, mau dibunuh, mau diapa dia nggak peduli. Dulu saya, jujur aja saya bilangin, saya mau ke Kalimantan Tengah penginjilan. Terus saya lihat anak kecil gitu kan, pakai mandau. Mungkin usia 4-5 tahun. Saya takut, saya bilang, waduh kalau saya penginjilan, leher saya dipotong, saya takut. Dia bilang, ngeri bener. Saya berdoa, Tuhan, takut saya Tuhan. Tuhan cuma bilang, kalau kamu mati, engkau kepada saya yang menyambut. Sekarang saya membayangkan leher saya dipotong, nggak ada sakit, nggak ada ngeri. Ini benar-benar kejadian, nggak ada ngeri saya bilangin. Nggak ada ketakutan, dulu saya takut. Saya bilang, kok, benar. Rasa apa? Sekarang nggak ada. Bukan saya menantang, bukan enggak. Ini memang kejadian yang saya alami. Boleh tahu bang, kenapa abang tidak merasa ada ketakutan lagi? Apa karena baca Alkitab itu? Saya yakin karena baca Alkitab dan Tuhan waktu itu berbicara kepada saya, kamu kalau mati, ke pangkuan saya tuh. Langsung hilang. Seketika itu hilang. Benar. Saya tidak bohong. Makanya saya bilang ada beberapa pendeta saya ngomong, sering kita komunikasi, makin hari makin saya tidak takut mati. Gitu ya. Kalau bicara tentang pengalaman iman, bagaimana abang merasakan Tuhan itu berbicara kepada abang? Sebetulnya Tuhan itu saudara nggak rumit saya bilang. Kita membuka hati saja. Gitu ya. Buka hati aja. Itu buka dia pasti kasih tahu. Buka hati dia kasih tahu. Buka hati dia kasih tahu. Maksud saya, apakah melalui Alkitab atau melalui lagu rohani? Enggak, saya banyak atau ada hamba Tuhan yang memberitahu? Enggak. Saya hanya membaca Alkitab aja. Saya membaca Alkitab, saya renungkan, Tuhan kasih tahu. Saya tidak pernah bertanya kepada pendeta. Karena Tuhan bilang, pendeta juga nanya ke siapa? Gitu ya. Ke Tuhan. Nah, pendeta bisa salah nggak? Bisa salah. Kamu tanya saya, apa saya akan menyesatkan kamu? Nggak pernah. Ada juga beberapa teman ngomong bicara, ada di kelas. Nanti sesat bang. Saya bilang, dan saya berdoa sama Tuhan, kalau engkau membuat saya sesat, engkau pembohong. Begitu bang ya. Tuhan tidak akan membuat sesat. Yang penting kita terbuka, kita tanya dengan Dia, itu pasti jelas. Saya cuma percaya, saya banyak bicara begini-begini, tahu-tahu Tuhan mengingetin. Itu pasti Roh Kudus, karena Tuhan, fungsi Roh Kudus adalah satu yang mengingatkan firman Tuhan. Ketika menghadapi satu peristiwa, saya ngomong sama seseorang, dia bilang, bang, dia bilang, kan susah gini bang. Saya bilang, ini saya diingatkan Roh Kudus. Kita punya imam besar yang dapat turut merasakan apa yang kita alami. Begitu bang ya. Saya nggak pernah mengingat firman Tuhan. Kita bicara tentang keadaan yang sekarang ini bagaimana sebagai anak-anak Tuhan di bidang hukum terhimpit, tertekan. Saya bilang saya percaya, saya bilang imam besar. Kalau dia dapat betul merasakan, karena dia dapat betul merasakan, dia tahu bagaimana saya bilang yang saya alami sekarang ini. Karena itu dia pasti berbicara kepada saya, pasti jalan keluarnya ada. Itu hebatnya Tuhan kita, saya bilang. Itu hebatnya. Roh Kudus ingatkan firman Tuhan. Dia bilang kita punya imam besar yang dapat turut merasakan. Kalau dia merasakan, kita nggak usah takut, dia akan pembela. Saya cuma membayangkan begini, kalau Immanuel dia, saya cuma ingat perjanjian lama. Bangsa Israel bukan bangsa Israel yang berperang. Ketika mereka taat, Tuhan yang berperang. Yeriko rubuh, Tuhan yang berperang. Tuhan yang melakukan. Jadi duduk manis saya sebenarnya tugas kita itu.
Begitu Tuhan bilang, Tuhan begini, ikutin aja, jangan ngelawan. Ketika kita tidak sanggup, saya bilang, saya hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup, kalau Tuhan nggak tolong saya akan hancur di sini. Tuhan tolong, tapi konsekuensinya saya bilang dengan Tuhan, kalau kita berbicara, kita membuka hati, dia jawab jangan coba-coba lagi. Belok kiri, belok kanan. Begitu ya. Itu yang saya alami, saya bilangnya. Itu saya yakini. Itu Bang ya? Ya. Ya. Ada yang Abang mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu yang mendengar podcast kita ini terkait dengan bagaimana kita supaya mengalami damai sejahtera dan lepas dari ketakutan, kekhawatiran? Silakan Bang. Iya, saya cuma melihat sekarang saya bicara itu tentang bicara hidup kudus. Begitu kita lahir baru, itu harus dijaga keselamatan itu. Kita harus ikut Tuhan terus. Untuk menjaga damai sejahtera hanya satu, Tuhan bilang, ikuti saja, taati saja. Maka damai sejahtera itu akan mengalir seperti air ke dalam dirimu. Sederhana Bang ya? Sederhana. Tuhan tidak rumit, saya bilang. Kenapa Alkitab itu besar, tebal? Karena perilaku orang aja, perilaku manusia. Logikanya main. Gitu Bang ya? Iya. Oke. Bang Eripat, terima kasih atas perbincangan kita seputar spiritualitas dan pengalaman Abang dalam mengikut Tuhan Yesus. Para sahabat Narwastu, cukup menarik kita simak perjalanan rohani seorang pengacara yang terkenal, Bapak Dr. Erik Pat, SHMH, sahabat Narwastu yang juga termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif pilihan Narwastu tahun 2016. Kiranya kita semua mendapat manfaat dari kesaksian ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.